Bab 21. Yang kedua. Biwa kembali ke ruang kerjanya setelah mengerjai Jihan. Dia bahagia melihat Jihan yang seperti anak-anak. Di kamar Jihan terus saja marah-marah karena paten pertamanya diambil oleh pria yang tidak mencintainya. Awas aja ya mas kamu. Kenapa sih kamu jahat banget sama aku? Paten pertamaku mas. Kenapa harus kamu yang tidak mencintaiku? Pokoknya aku harus bikin perhitungan denganmu manusia kutub itu, gumam Jihan. Pagi sekali Jihan sudah bangun dan dia ingin sekali merenggangkan otot-ototnya sedikit berolahraga jogging. Hari ini Jihan mempunyai janji dengan Dinda sebelum berangkat. Dia ingin berolahraga dulu jogging keliling komplek. Jihan mulai berlari dan menyapa ibu-ibu komplek yang sedang membeli sayur. Jihan yang tadinya hanya jogging tiba-tiba ingin belanja sayurku karena melihat sayuran yang masih segar-segar. Pak, saya beli sayur bayam, ikan asin, terasi, jengkol sama petai ya pak. Wah adek cantik-cantik suka juga sama pit dan jengkol. Suka dong buk, siapa juga yang gak suka dengan makanan seenak ini, hehe. Tapi biasanya anak zaman sekarang itu suka makanan junk food. Itu makanan tidak sehat buk, makanya sesekali saja kalau pengen. Adek ini umur kok kelihatannya masih muda. Saya baru 19 tahun buk. Wah masih sangat muda, kamu sudah menikah? Sudah buk, saya istrinya Mas Biwa. Apa istrinya Mas ganteng itu? Ya ampun adek ini beruntung sekali punya suami yang ganteng maksimal, hehe. Ibu bisa aja. Emang di komplek ini cuma dia yang paling ganteng deh, hehe. Saya sudah belanjanya, saya permisi ya ibu-ibu. Jihan pulang dengan perasaan yang gembira karena menemukan makanan kesukaannya. Katanya Mas Biwa ganteng. Iya dulu ganteng buat Jihan, sekarang gak ganteng lagi karena dia berani tanpa seizinku, gumam Jihan. Hari Minggu Bikrumi libur tidak bekerja di rumah Biwa. Jihan sampai di rumah langsung mencuci semua sayuran dan mulai memasaknya. Hari ini aku akan masak sayur bayam, goreng ikan asin, sambal balado pit, jengkol besok sajalah. Nyam-nyam udah gak sabar pengen makan, ucap Jihan. Jihan mulai dengan aksinya memasak makanan yang sudah dia pikirkan. Biwa yang sedang tidur tiba-tiba bangun karena mencium bau sesuatu yang menusuk hidungnya. Jihan, kamu masak apa? Jihan masak spesial hari ini buat Mas Biwa. Ini masakan apa sih, kok baunya menyengat? Jangan cerewet mas, makan saja kalau sudah matang. Jangan aneh-aneh Jihan. Kamu mau merak asteris uniku? Aku memang mau nipu mas karena sudah berani mencuri pertamaku. Yang benar saja, hanya karena merabuni suamimu yang tampan ini. Apa? Hanya katamu mas, mungkin kamu sudah terbiasa dengan pacarmu itu tapi aku tidak pernah. Dasar pede sekali dia mengatakan dirinya tampan. Biwa tidur-tiduran di sofa menunggu Jihan selesai memasak sarapan. Akhirnya selesai masakanku, terlihat enak gumam Jihan. Mas ayo sarapan, aku udah selesai masak. Aku tidak mau, aku bisa mat asterisi karena makan masakanmu. Tidak akan mat asterisi aku jamin. Tidak mau, aku pesan dari luar saja. Berani kamu memesan makanan dari luar, aku akan mengadu sama mami kalau kamu sudah meni asteris akitiku. Berani anak kecil ini mengasteris encamku. Aku telpon sekarang ya mas. Jihan. Kamu benar ingin merak asteris unku? Sudah kamu duduk diam dan makan. Aku tidak pernah makan begini. Gimana caranya? Apa kamu amnesia mas? Lupa cara makan? Tinggal kamu sendok buka mulutmu. Masukkan. Kesal Jihan.
Iya, aku makan. Jihan menikmati makanan yang sudah dia buat, makan dengan sangat lahap. Biwa yang melihat dari tadi jadi ikutan penasaran dengan masakan Jihan. Biwa mulai dengan suapan pertama. Ini enak kok, gak buruk. Makanya jangan protes dulu. Biwa tidak lagi mendengarkan ocehan Jihan, dia sangat menikmati makanan yang dibuat Jihan. Biwa pikir makanan itu akan merak asteris uninya karena baunya yang tidak enak. Mas, mau nambah lagi gak? Mau. Tadi aja dibilangnya aku akan merak asteris uninya, sekarang nasi sebakul mau habis, batin Jihan. Mas, boleh gak nanti aku keluar? Kemana? Ketemu dengan Dinda, oke, di kantor. Boleh, tapi jangan pulang terlalu sore. Makasih mas. Jihan membereskan peralatan makan dan bersih-bersih rumah dulu baru berangkat menemui Dinda. Mas, aku berangkat ya. Mas Biwa di mana? Ah, mata suciku teren asteris odai, kenapa Mas Biwa cuma pakai handuk keluar? Kenapa kamu teriak-teriak, aku masih pakai handuk? Sekarang buka matamu. Tidak mau. Aku sudah memakai pakaian. Mas Biwa tidak membohongiku kan? Sudah buka. Jihan pun membuka matanya. Aku mau berangkat menemui Dinda mas. Ya sudah, hati-hati. Iya mas. Jihan pergi dengan diantar Pak Adi bertemu Dinda di mall terdekat. Dinda, hei Jihan. Aku pengen nonton Jihan. Ya sudah, ayo kita beli tiketnya, aku yang bayar. Siap Bu Bos. Mereka akhirnya membeli tiket dan popcorn juga minuman lalu masuk ke dalam bioskop. Di dalam bioskop Dinda melihat seseorang yang sepertinya dia sangat kenal. Itu bukannya Kak Olive, tapi sama siapa? Mesra banget. Gumam Dinda. Kamu kenapa Din? Itu aku lihat kakakku. Yang mana? Itu yang sama laki-laki di sana. Oh, itu kakakmu, apa kamu akan menyapanya? Tidak males. Kok gitu sih Din? Pokoknya aku males sama dia Jihan. Film sudah selesai. Jihan dan Dinda keluar dari bioskop. Din, ayo kita makan dulu, aku lapar sekali. Ayolah, kita makan di sana saja ya sambil ngobrol. Oke. HP Dinda berbunyi, ada notifikasi WA dari Dendi. Dinda, kamu sibuk tidak hari ini? Siapa Din? Ini Pak Dendi. Cie yang sekarang punya pacar. Jangan bergosip, dia itu atasanku. Mana mungkin dia menyukai gadis miskin seperti aku. Kamu itu cantik Din. Cantik saja gak cukup Jihan. Setelah bersenang-senang seharian Jihan dan Dinda pulang karena hari sudah sore. Jihan teringat dengan perkataan suaminya agar tidak pulang terlalu sore. Jihan tidak lupa membeli makanan untuk makan malam di rumah bersama Biwa. Sesampainya di rumah Jihan meletakkan makanannya di meja makan lalu dia naik ke atas masuk ke kamarnya untuk mandi karena seharian jalan membuat badannya lengket. Setelah selesai mandi Jihan turun ke lantai bawah untuk menyiapkan makan malam untuk Biwa. Tok tok tok. Mas, makan malam dulu. Setelah tidak ada jawaban Jihan memberanikan dirinya untuk membuka pintu. Jihan melihat Biwa tidur. Tapi Jihan tahu Biwa pura-pura tidur. Jihan berniat mengerjai Biwa. Halo Mi. Hiks, Mas Biwa mengan asteris iya ya Jihan Mi. Jihan takut Mi. Tidak Mi. Jihan bohong Mi. Biwa tidak melakukan apapun. Hahaha, kena kamu mas. Kamu pikir aku gak tahu kalau kamu pura-pura tidur? Jihan lalu lari ke lantai bawah. Awas kamu Jihan, jangan lari. Tangkap aku mas kalau kamu bisa. Kalau kamu tertangkap aku akan... Tidak mungkin. Kamu sudah tua. Mana mungkin bisa menangkapku. Awas kamu anak kecil. Kamu meremehkanku. Haha, ketangkep. Mau kemana kamu Jihan?
Lepas Mas, ih curang. Iwa lalu mendorong Su Jihan ke tembok dan mengunci tangannya agar tidak bisa bergerak. Jihan seakan terbang melayang dengan perlak asteris Wan manis Iwa. Kamu suka Jihan? Ih Mas, kamu kumpul lagi. Kamu nih gak sopan ya. Orang gak bilang-bilang. Tapi aku lihat kamu menikmati. Tahu ah kesal. Jangan cemberut gitu. Nanti aku tambahnya. Udah ayo makan. Ish. Iwa tertawa kecil melihat tingkah istrinya yang menggemaskan.